Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Kiranya melalui ibadah saat ini, kita menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan dan mencintai segala perintahnya. Bersama-sama kita menyanyikan PKJ 192 bait 1 dan 3. Dengar panggilan Tuhanmu. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mengacu pada hukum kasih yang baru saja kita dengarkan, tentu kita harus berani jujur dalam kehidupan kita, bahwa kita belum mampu melaksanakan hukum kasih ini sebaiknya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menyesali dalam hati kita masing-masing dengan kita memuji namanya dalam nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 41 nomor 1 dan 2. Ku
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16. Kami mengundang ibu, bapak, dan saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 179, nomor 1 dan 2. Kasih paling agung. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sebentar mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, di hari Minggu, hari yang indah pemberian Tuhan ini, kami menyelenggarakan ibadah.
di rumah kami masing-masing. Tentu kerinduan kami untuk kami bisa beribadah di gedung gereja menjadi pengharapan kami semua, ya Tuhan. Tetapi karena situasi dan kondisi, kami belum bisa beribadah di gedung gereja. Dan ibadah yang kami lakukan dengan anggota keluarga kami di rumah ini, Tuhan, tentu kami dasari dengan rasa takut akan Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibadah ini tidak hanya formalitas, tapi betul-betul ibadah yang kami lakukan dalam rangka kami mendekatkan diri kami, ya Tuhan, di tengah situasi pandemi ini kepada Tuhan. Supaya kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Mu. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, keluarga besar GKJ Suryo Diningratan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu di hari Minggu 29 Agustus tahun 2021, saya mengambil dari salah satu bagian bacaan leksionari untuk hari ini. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau kitab suci, monggo panjenengan buka dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 27. Yang demikian firman-Nya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tentu yang berbahagia ialah bagi kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudari keluarga besar GKJ Suryo Diniratan, kita semua berharap kondisi kita senantiasa sehat, semangat, dan terus diberkati Tuhan. Terlebih di tengah situasi kondisi kita masih pandemi dan dikaitkan dengan PPKM darurat yang masih diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Hidup yang sungguh beribadah merupakan tema ibadah kita pada saat ini. Hidup yang sungguh beribadah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan ibadah hari Minggu, baik ibadah tatap muka atau ibadah online yang kita lakukan saat ini atau beberapa waktu yang lalu, atau ibadah-ibadah yang lain, bahkan saat ini nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus secara online, Bapak Ibu. Yang namanya peribadatan itu pasti mengamanatkan firman Tuhan. Dalam ibadah ada firman Tuhan, dan yang namanya firman Tuhan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika pengkhotbah itu membacakan salah satu bagian bacaan, kemudian ditanggapi dengan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukannya. Artinya, ia tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Ada kesan yang namanya ibadah adalah bentuk kesetiaan manusia kepada Tuhan Allah yang dinyatakan dalam sembah bakti pada saat ibadah, seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak. Setelah selesai ibadah, kalau dulu waktu kita masih tatap muka, itu pasamuan pada kondur, Bapak, Ibu, Saudara semuanya kondur. Pulang ke rumah masing-masing untuk apa? Untuk melanjutkan kewajiban ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saat ini lebih luas, Bapak Ibu. Setelah menerima firman dalam ibadah, wong di rumah. Kadang bisa ibadah itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam gitu. Kemudian melanjutkan aktivitas masing-masing. Namun yang menjadi pertanyaan yang tentunya menjadi refleksi kita bersama saat ini, Bapak Ibu, apakah kewajiban yang dijalankan oleh orang percaya itu sesuai dengan firman Tuhan? Hidup dengan beribadah kepada Tuhan itu nampaknya baru dipahami sebatas ibadah yang dilakukan dalam komunitas jemaat dengan rangkaian liturgi yang sudah ada. Itu terkadang kita memahami seperti itu. Liturgi ini kaya ngopo? Ya itulah ibadahnya. Sedangkan dalam menjalani hidup sehari-hari nampaknya bukan menjadi bagian dari ibadah itu. Karena apa? Karena merasa bahwa tidak terikat dengan liturgi itu. Ibadah rak mau nang gereja. Nek wis rampung ya wis. Atau ibadah kan tadi pagi jam 8 sampai jam 9. Setelah selesai ibadah melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing, ya sudah, itu bukan ibadah. Apakah kita memahami seperti itu, Bapak Ibu? Apakah ibadah itu hanya rangkaian liturgi kita selesaikan dari votum salam sampai berkat, selesai sampai di situ? Apakah kehidupan kita sehari-hari itu bukanlah ibadah? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama, Bapak Ibu. Dan jika orang memahami bahwa ibadah itu ya mung liturgi netok, itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman
bacaan yang kita terima saat ini. Pemahaman Yakobus. Yakobus dalam suratnya menjawab pandangan dari sebagian orang di beberapa jemaat Kristen mula-mula pada waktu itu, yang memahami bahwa yang penting itu beriman kepada Yesus Kristus. Tidak perlu repot-repot orang itu melakukan ini dan itu. Yang penting beriman, tidak perlu sibuk dengan kesaksian hidup itu. Jemaat mula-mula memahami seperti itu. Bagus, baik Bapak, beriman kok. Apalagi untuk konteks saat ini, beriman dan beriman. Dan dengan tegas Bapak Ibu, surat Yakobus menyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Itu ditegaskan dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Bapak. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Keras sekali Bapak. Pernyataan Yakobus di ayat yang ke-22 ini. Praktek hidup beribadah dari jemaat Kristen mula-mula itu tidak salah Bapak Ibu. Wah, mereka beriman. Bahkan manjing ing kapitadosan kalau dalam bahasa Jawa. Tetapi ibadah yang dilakukan akan menjadi sia-sia jika tidak dilanjutkan, tidak diterapkan dalam perbuatan sehari-hari. Ini yang menjadi catatan Yakobus pada waktu itu. Bahkan makna ibadah yang dilakukan dapat hilang Bapak Ibu. Ketika orang yang beribadah justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan makna dari ibadah itu sendiri Bapak Ibu. Ini juga menjadi refleksi kita bersama saat ini Bapak Ibu. Pandemi COVID kalau kita hitung hampir 18 bulan kita selang-seling ya beribadah di rumah, tatap muka, beribadah di rumah lagi, dan rencana mau tatap muka Bapak Ibu. Dan ibadah kepada Tuhan itu harus utuh dan bulat, tidak setengah-setengah. Dalam ibadah seperti saat ini dan ibadah sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dulu saya pernah tanya peserta katekisasi, kamu seneng di ibadah itu nenggon apa nih? Gitu. Ada yang menjawab, saya seneng Pak, dari votum salam sampai dengan berkat. Ada yang diantu-antu, di firmannya Pak. Ada yang seneng berkatnya Pak. Kenapa berkatnya? Ndang rampung gitu nih. Ya. Ndang rampung, ndang wis gitu Pak. Artinya dari sini kita belajar bahwa ibadah kepada Tuhan itu harus utuh. Kalau dalam rangkaian liturgi itu harus utuh. Apalagi saat ini kita beribadah di rumah, dengan kita nyetel YouTube, ya harus utuh Bapak Ibu. Tidak boleh dipotong-potong. Apalagi pas persembahan dilewati gitu ya. Dilewati dan cepet, dan pengakuan iman rasuli gitu. Harus utuh Bapak Ibu. Itu dalam ibadah seperti saat ini. Belum lagi ibadah dengan sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini Bapak Ibu, dalam hal untuk mendengar firman, kita harus berhati lembut. Menerima itu dengan sukacita. Mendengarnya dengan sukacita. Bahkan menjadi pelaku firman. Bahkan ditegaskan lagi di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya ibadah yang sejati ternyata kita juga harus menjaga yang namanya lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Percuma nang gereja kita nyanyi-nyanyi atau di rumah kita nyanyi-nyanyi, setelah selesai ibadah kita tidak bisa mengekang lidah kita.
Dan yang lebih konkret lagi di ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Wah, ini juga menarik kalau dikaitkan dengan konteks sekarang. Firman Tuhan mengatakan kon mengunjungi. Sekarang memang kondisinya baru gimana ya? Anjuran pemerintah kita juga belum bisa kemana-mana. Saya selaku pendeta pun ketika membaca ini juga merasa saya bersalah, saya belum bisa melakukan ini. Tapi kita harus bisa bersama-sama menjadi dewasa. Nanti situasi dan kondisi sudah baik, kita akan kerjakan ini semua, Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini mungkin kita bisa menggunakan teknologi yang kita punya saat ini. Selama PPKM, ya teleponan, video call, itu yang bisa kita lakukan saat ini. Meskipun ada beberapa yang memberanikan diri dan dengan resiko. Untuk mengunjungi yang namanya yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ini juga menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu. Tidak hanya PR-nya Pak Pendeta, tidak hanya PR-nya Pak Majelis, tapi PR kita bersama. Untuk saling nyengkuyung satu dengan yang lainnya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang terakhir ini, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ibadah yang sejati. Artinya kita tidak seperti dunia ini. Kita tidak istilahnya jatuh dalam dosa. Koncone rono, yo melu rono, koncone rene, yo melu rene, dan sebagainya. Tidak punya prinsip kehidupan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus terkait dengan ibadah yang sejati. Yaitu tidak hanya menjadi pelaku firman. Tidak hanya mendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun berat untuk kita lakukan bersama. Tetapi bila kita melakukannya dengan dasar percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melakukannya dengan sesungguhnya. Dan marilah kita memantapkan diri mengisi hidup dengan beribadah kepada Tuhan, dengan mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan yang nyata, yang bisa dirasakan. Lebih sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus itu kita nanti akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh darah Kristus. Kita akan menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ini juga diajarkan supaya kita berani untuk bisa berbagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti Tuhan yang sudah berbagi kepada kita. Perjamuan nanti yang akan kita terima juga mengajak kita untuk kita berani berbagi kepada sesama. Dan itulah hidup yang sungguh beribadah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Selamat untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita masing-masing. Untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan. Hidup yang sungguh beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus secara virtual sebagai sarana untuk memelihara iman. Dan pelayanan sakramen perjamuan kudus ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Penunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Nomor 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Kita semua masuk dalam sesi pendadaran. Ada 4 hal. Nomor 1, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Nomor 2, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Nomor 3, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan nomor 4, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Tuhan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah sebelum kita menerima perjamuan pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami di tengah pandemi ini, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 117, baitnya yang pertama. Ku
Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur dalam sana, atau makanan atau minuman yang telah panjenengan persiapkan dari rumah masing-masing. Ini adalah simbol, lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan, dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan pada saat ini, baik memakan roti atau meminum anggur pada saat ini, mari sekali lagi kita mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus dikorbankan untuk keselamatan kita semuanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk keselamatan kita dari dosa. Terimalah. 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 Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita angkat roti ini dengan mengingat bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah bersama-sama kita menerima roti perjamuan, kita akan siapkan untuk kita memuji namanya dalam nyanyian untuk menyambut menerima anggur perjamuan. Kita pujikan namanya dalam Kidung Jemaat 177, baitnya yang ketiga. Mari kita
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anggur dalam cawan ini atau minuman yang telah panjenengan persiapkan dari rumah masing-masing adalah lambang darah Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita menerima dan meminumnya, kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Terimalah. 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 Monggo Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita angkat gelas ini dan bersama-sama kita mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Terimalah dan minumlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian dari PKJ 153, bait yang pertama dan kedua, pakailah seluruh hidupmu. Mari bersama-sama kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih atas peribadatan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semuanya, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Bahkan kami semua diingatkan untuk kami hidup atau menjalani hidup yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Artinya ibadah kami yang sejati tidak hanya dalam rangkaian liturgis saja, tetapi betul-betul kami bisa melakukan ibadah yang sesungguhnya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan kami senantiasa melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, mampukan kami untuk terus bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, mempraktekkan apa yang telah kami terima, yang telah Engkau firmankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersama-sama mengucap syukur pada saat ini kami telah menerima sakramen perjamuan kudus, meskipun secara virtual dari rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi esensi dari makna sakramen perjamuan itu, Tuhan. Sungguh menolong kami, sungguh menguatkan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Hadirnya perjamuan kudus yang telah kami rasakan bersama-sama saat ini, Tuhan, tentu akan menyegarkan kami semua. Dan lewat perjamuan kudus ini juga sebagai panggilan bagi kami, untuk kami bisa melanjutkan dengan ibadah yang sejati, dengan bisa berbagi dengan sesama kami, peduli dengan sesama kami di tengah pandemi.
seperti Tuhan Yesus yang telah berbagi dan peduli kepada umat manusia di bumi ini. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk terus menjalani kehidupan kami dengan hidup yang sungguh beribadah. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negeri kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Yang hampir 18 bulan ini kami masih bergumul bersama terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan kami untuk bisa bangkit dari kondisi ini Tuhan. Bahkan memampukan setiap kami semua warga masyarakat untuk bagaimana kami semua bisa menghormati apa yang menjadi ketetapan dari pemerintah. Demikian pula untuk percepatan vaksinasi, kiranya Tuhan memberkati. Supaya kami warga negara juga sadar diri akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya program vaksinasi yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Engkau berkati pula tenaga medis yang saat ini berjuang di garda paling depan. Engkau sertai dan Engkau lindungi. Kami juga bersama-sama berdoa untuk kota di mana kami tinggal, masyarakat di sekitar kami. Kami juga bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kiranya cinta kasih Tuhan menolong. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh umat manusia. Kiranya senantiasa bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk kebersamaan gereja, GKJ, Arah Sinode, dan Klasis. Terlebih untuk Klasis Yogyakarta Selatan ini. Kami berdoa secara khusus untuk GKJ Suryo Diniratan, di mana saat ini kami bersama-sama ingin menghayati satu panggilan Tuhan kepada kami di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk keberlangsungan pelayan-pelayan ibadahmu di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis gereja. Kami berdoa untuk vikaris gereja. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang lainnya. Terlebih untuk bidang ibadah yang bekerja dalam rangka untuk mewartakan kabar sukacita. Cinta kasih Tuhan menolong kami semua. Kami juga berdoa untuk rancangan pentapisan pendeta. Kiranya Tuhan menolong. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh jemaat supaya kami bisa nyengkuyung apa yang menjadi agenda gereja kami saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Vikaris Trinur Arti dalam menjalani masa vakariat. Cinta kasih Tuhan senantiasa menolong dan membimbing Bapak Vikaris Trinur Arti bersama-sama dengan keluarga. Tuhan juga senantiasa menolong umat-Mu. Bahkan menyertai kami semua dalam pergumulan kami saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan studi kuliah anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua, ya Tuhan. Terlebih yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kiranya yang saat ini sedang terpuruk, kiranya Tuhan memampukan untuk bangkit berdiri, karena kasih Tuhan senantiasa menolong kami semua. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya untuk kehidupan kami, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami dengan anggota keluarga kami juga bersama-sama mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dengan sukacita. Bahkan persembahan ini yang kelak akan kami kumpulkan kalau situasi dan kondisi sudah membaik. Ini sebagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu. Dan Engkau berkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua. Tuhan, sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Sebentar lagi kami hendak bersama-sama mengaplikasikan, ngecake firman Tuhan itu dalam kehidupan kami yang sesungguhnya. Karena kami hidup yang ingin sungguh beribadah kepadamu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini
Dan hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya, kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan doa demikian. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dari rumah kita masing-masing, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala waktu dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali akan apa yang kita imani tentang karya penyelamatan Allah, dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan jadilah saksi Kristus dengan hidup yang sungguh beribadah, dan kini terimalah berkat-Nya, berkat yang akan menguatkan saudara dan anggota keluarga saudara. Terimalah berkat-Nya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.